Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami kelompok 9 yang akan membahas mengenai analisis wacana. Sebelum mulai ke presentasinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9 beranggotakan saya sendiri Ardini Cahyarobani dan juga rekan saya yang bernama Ilham. Pendahuluan analisis wacana. Analisis wacana adalah teknik kualitatif yang dikembangkan baru-baru ini. Telah digunakan untuk mempelajari komunikasi public relation dengan resiko penyederhanaan yang berlebihan. Analisis wacana memeriksa pengorganisasian bahasa pada tingkat analisis di luar klausa atau kalimat. Terdapat 4 metode yang sering digunakan untuk menganalisis sebuah wacana. Keempat metode tersebut yaitu metode distribusional, metode pragmalinguistik, metode content analysis, serta metode deskriptif. Analisis wacana merupakan salah satu disiplin ilmiah dalam linguistik yang secara khusus mengkaji tentang wacana. Kajian dapat dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Wacana memiliki arti yaitu kesatuan makna dalam kurung semantis antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Tipe penelitian analisis wacana. Secara definisinya, menurut Lembrook 2003, analisis wacana merupakan analisis unit linguistik terhadap penggunaan bahasa lisan maupun tulis yang melibatkan orang penyampai pesan dengan penerima pesan dalam tindak komunikasi. Tujuannya apa sih? Tujuannya ini untuk mengetahui adanya tatanan yang diekspresikan oleh suatu teks. Interpretasi suatu unit kebahasaan dapat diketahui secara jelas, termasuk pesan yang ingin disampaikan, mengapa dan bagaimana pesan disampaikan. Selanjutnya, kajiannya ini mengkaji unit kebahasaan dalam cakupan ilmu linguistik baik mikro seperti sintaksis, pragmatik, morfologi, dan fonologi, dan linguistik makro seperti sosiolinguistik, pragmatik, dan juga psikolinguistik. Kajian wacana merupakan bagian dari studi linguistik tentang struktur pesan dalam suatu komunikasi atau telaah mengenai aneka bentuk dan fungsi linguistik dalam kajian wacana. Sekarang kita akan mempelajari mengenai analisis wacana dengan pendekatan formal. Analisis wacana dengan pendekatan formal ini menekankan analisisnya pada struktur wacana. Struktur wacana berkenaan dengan dua hal, yaitu yang pertama, bagian-bagian atau unsur langsung pembentuk wacana itu sendiri. Dan yang kedua, hubungan bagian-bagian wacana tersebut. Nah, setiap wacana terdiri atas bagian-bagian dan setiap bagiannya masih bisa dirinci menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Nama bagian-bagian itu berbeda-beda, tergantung dengan jenis wacananya. Untuk menciptakan keutuhan, bagian-bagian wacana harus saling berhubungan, sejalan dengan pandangan bahwa bahasa itu terdiri atas bentuk dan makna. Hubungan antara bagian wacana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu hubungan bentuk yang disebut kohesi dan hubungan makna yang disebut dengan koherensi. Analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis berpandangan bahwa wacana atau penggunaan bahasa dapat menjadi tempat bersemayamnya kekuasaan atau relasi yang tidak seimbang atau tidak setara antar dua pihak. Menurut Rodak tahun 1996 nomor 17-20, juga dalam Teachers tahun 2009 nomor 238-239. Prinsip-prinsip umum analisis wacana kritis adalah sebagai berikut. 1. Analisis wacana kritis mencurahkan perhatian pada masalah-masalah sosial. 2. Relasi kekuasaan itu bersifat diskursif atau mewawancara. 3. Wacana dibentuk oleh masyarakat dan kebudayaan. 4. Wacana atau penggunaan bahasa bisa bersifat ideologis. 5. Wacana bersifat historis dan hanya bisa dipahami apabila terkait dengan konteks. 6. Hubungan antara teks dan masyarakat itu bersifat tidak langsung, namun termanifestasi melalui perantara
Dan terakhir, yang ketujuh, analisis wacana bersifat interpretif antar explanatoris. Selanjutnya, mengenai analisis wacana dengan pendekatan fungsional. Menurut Halliday, pada tahun 1970, berpendapat bahwa ada 3 fungsi bahasa yang tercermin pada struktur bahasa, yaitu yang pertama fungsi ideasional, yang kedua fungsi interpersonal, dan yang ketiga fungsi tekstual. Fungsi ideasional berkaitan dengan peranan bahasa untuk mengungkapkan isi, pengungkapan pengalaman penutur tentang dunia nyata, termasuk dunia dalam dari kesadarannya sendiri. Fungsi interpersonal berkaitan dengan peranan bahasa untuk membangun dan memelihara hubungan sosial, untuk pengungkapan peranan-peranan sosial, termasuk peranan-peranan komunikasi yang diciptakan oleh bahasa itu sendiri. Lalu, fungsi tekstual berkaitan dengan tugas bahasa untuk membentuk berbagai mata rantai kebahasaan dan mata rantai unsur situasi, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan feature of the situation, yang memungkinkan digunakannya bahasa oleh para pemakainya. Kemudian di sini ada beberapa contoh mengenai tentang penelitian analisis wacana. Yang pertama dari skripsi disusun oleh Alfia Lailatul Qadriyah dengan judul Skripsi Analisis Wacana, Argumentasi Peserta Didik pada Diskusi Isu-isu Sosiosaintifik. Kemudian di sini ada dari jurnal, yaitu jurnal Science Education volume kedua edisi ke-1 tahun 2013 dengan judul Analisis Pola Wacana Pedagogis Guru Biologi di SMA Negeri 7 Cirebon, disusun oleh Edi Chandra, Novianti Musfiro, dan Dede Cahyati Syahril. Akhirnya, tibalah kita kepada penghujung presentasi kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah-salah kata dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.